Assalamualaikum teman-teman. Bajuku koyak lagi. Selagi masih bagus, hajar. Ya, namanya emak-emak ya kan. Mau baju koyak gimana pun, kok selagi masih bisa diperbaiki, jahit aja terus. Apalagi kalau bahannya nyaman ya kan, enak dipakai. Mau dijahit sana sini, gak akan peduli itu biasanya. Jadi kalau emak-emak yang ini ya, emak-emak yang santai, yang apa adanya. Tapi kalau emak-emak sosialita yang biasanya pergaulannya jet set ya kan, biasanya ya baju koyak sikit pun, koyak sikit langsung deh kasihlah sama karyawannya atau didonasikan. Tapi kalau macam orang macam-macam awak ini kan, yang tahu susahnya nyari hepeng, selagi bisa dihemat lah. Lagi heboh ya kasus si Bang George Sugama Halim, anak bos pemilik toko roti di daerah Cakung sana, Jakarta. Aku nengok videonya, memang video fullnya aku nggak nengok, aku cuma nampak dia video ngomel-ngomel. Habis itu dia ngambil bangku, dilemparkannya lah ke karyawannya yang namanya Kak Dwi Ayu Darmawati ya kalau nggak salah namanya, pokoknya gitulah. Kok ngeri kali ya. Aku nonton, katanya alasannya sepele, hanya gara-gara si Bang Jor ini pesan makanan online. Terus dia minta si Mbak Ayu ini, Mbak Dwi Ayu ya, susah kali aku bilang Dwinya, Mbak Ayu aja lah ya. Jadi dia minta tolong nih Mbak Ayunya ngantar ke kamarnya. Rupanya kan saat itu posisinya kan Mbak Ayu ini kan karyawan di toko roti. Mak cakapnya dia kan adalah tugas-tugas tertentu dia ya kan, ya mungkin nggak bisa ditinggalkan lah kesibukannya di toko roti tersebut ya kan. Jadi menolak lah si Mbak Ayu ini, nggak mau lah, marahlah rupanya si kawan ini, si Bang Jor ini. Oh udahlah, ngamuk udahlah, udah kayak macam perang antariksa aja lah, berterbangan lah barang-barang dibawa dia. Semua terbang, patung, bangku, terus mesin edisi bank ya, pokoknya kayak gitulah, semua dilemparkannya ke badannya Mbak Ayu ini. Terus di beritanya tuh katanya Mbak Ayu ini awalnya udah berhasil lah melarikan diri ya kan, kabur gitu ya kan, melepaskan diri lah dari penganiayaan si George ini. Rupanya tengah jalan gitu kan, teringat lah dia tasnya ketinggalan. Balik lagi, nampak si Mbak Ayu ini balik, tambah menjadi ngamuknya si kawan ini. Dia amuknya lagi sampai ngelempar loyang, kena lah kepalanya di bagian sini ya. Kok dari kamera aku yang nonton di video di sini tunjukkan, koyak kepala Mbak Ayu dibuatnya. Ya terakhir terjadilah pelaporan ya kan, tapi itu katanya kejadiannya di 2 bulan yang lalu katanya, cuman baru diproses sekarang lah karena viral itu mungkin ya kan. Tapi nggak juga sih kalau menurut pengakuan Mbak Ayunya, mungkin karena dia ini melaporkan ke kepolisian, kayak macam dioper sana oper sini ya. Kita nggak bisa nyalakan polisi juga lah, mungkin memang pertama katanya dia melapor ke polsek ya, apa sih namanya, aku pun nggak tahu nama bagian kepolisian kok, kalau nggak salah gitulah, Polsek Rawamangun. Rupanya katanya disuruh ngelapor ke sini, dari sini ngelapor ke sana, nggak tahu lah kayak mana kinerja polisi, pokoknya gitulah. Makanya baru bisa diproses lah sekarang. Rupanya ceritanya si Mbak Ayu nih pernah
buat kesepakatan lah sama adiknya si Bang Jor ini. Katanya dia nggak mau lagi lah disuruh-suruh antar makanan. Nah pokoknya ke kamarnya si Bang Jor inilah nggak mau dia, apapun ceritanya nggak mau lah dia. Nah dipikir si Mbak Ayu ini udah tenang lah, dipikir dia ya kan nggak berurusan lagi lah sama si Bang Jor ini. Orang katanya ini bukan penganiayaan pertama kali, udah sering, udah pernah berapa kali kejadian. Rupanya nggak juga. Kejadian lah terakhir ya kan. Mana aku punya gunting tadi ya. Oh, cuman itulah ya kan, apa namanya, netizen jadi berasumsi enggak jadinya. Kenapa kok Mbak Ayu ini kekeh gitu, nggak mau ngantar makanan, atau ibaratnya nggak mau lah ketemu sama si Abang Jor ini, si Jor ini. Jadi netizen berasumsi jangan-jangan ya kan. Ya kok aku bilang sih kecurigaan netizen sih nggak salah juga ya kan, karena kalau kita berpikiran inilah ya kan, kenapa seorang wanita kok disuruh ke kamar pria gitu ya kan. Oke lah, ke kamar majikan kayak aku kan misalnya kan, kalau bersihkan kamar majikan aku yang laki-laki masuk juga ya ke kamar dia. Cuma karena bos aku nggak kurang ajar, ini perbandingan sama aku ya, karena bos aku nggak kurang ajar, menghargai aku sebagai anggota dia kan, karena dia nggak mau bilang kami ini pembantu, nggak mau, dia bilang anggotaku gitu dia. Jadi si bosku ini ya aku berapa kali masuk kamar dia hanya untuk membersihkan kamar dia. Tapi karena dia sopan sama aku, menghargai aku, ya aku ibaratnya bukan kurang ajar, enggak, ibaratnya kalau disuruhnya masuk ke kamar dia untuk bersihkan kamar dia, ya udah lempeng aja aku masuknya. Mau aku bolak-balik masuk kamar dia untuk bersihkan kamar dia ya kan. Tapi kalaulah ada orang wanita gitu kan disuruh masuk ke kamar si bosnya ya kan, dia nggak mau, menolak ya kan, jadinya jangan kan netizen, aku pun jadi berasumsi enggak jadinya. Jangan-jangan nih ya, ini jangan-jangan ya, Mbak Ayu nih sempat lah, aku nggak bilang apa, sempat dilecehkan lah, aku nggak bilang dilecehkan ini dalam hal selalu berhubungan macam layaknya suami istri, enggak. Dilecehkan itu kan juga bisa melalui verbal ya kan. Mana tahu lah sebelumnya si Bang Jor ini pernah lah dia nyuruh si Mbak Ayu masuk kamar dia ya kan, terus bisa jadi dilecehkan secara verbal dia dengan kata-kata yang merendahkan, bisa jadi. Makanya si Mbak Ayu ini kekeh nggak mau ke kamar dia lagi, sampai bikin perjanjian lah sama adiknya si Jor ini. Katanya aku heran juga, cuman ya pikiran liar aku gitu, oh jangan-jangan ini pernah bikin diapakan lah, dikurang ajarin lah sama si kawan ini. Tapi aku selalu berharapnya jangan sampai lah cakapnya diperkaos gitu ya kan. Sedangkan aja awak sebagai perempuan ini dilecehkan secara moncong aja nih ya, misal nih jalan awak ya kan kemana-mana digoda, pas lagi jalan awak digoda sama laki-laki dengan ucapan aja, ih jalan goyangnya megol-megol, pinggulnya megol-megol, seksi kali ya, gitu aja rasanya awak merasa geli awak ya kan, merasa merasa terhina kayak mana lagi itu pokoknya sebagai perempuan, merasa dilecehkan lah. Dan pastinya kalau kita dalam mendapat perlakuan gitu, sedikit banyak pasti kita tandai siapa tuh yang ngapain aku, kita tandai mukanya ya kan, jangan sampai kita jumpa lagi dengan orang kayak dia. Nah gitu biasanya ya. Nah jangan-jangan Mbak Ayu pun bisa jadi digituin dia, makanya kekeh dia nggak mau lagi dia ke kamarnya si abang ini. Syukurlah si Bang Jod ini udah ketangkep ya kan. Tapi sebelumnya dia sempat lah katanya beredar ucapan dia, katanya dia kebal hukum apa segala macam. Orang miskin kayak Mbak Ayu nih nggak akan mungkin lah bisa menjarain dia. Sombong ah. Iyalah, mungkin dia yang punya hukum di negara ini kurasa. Nyatanya apa? Ditangkap juga nya kau. Tapi nggak tahu juga ya kan. Udah ditangkap pun nggak jaminan juga nya. Tapi jangan-jangan di penjara tuh dapat fasilitas istimewa dia. Tunggu aku cari dulu lubang-lubangnya ya. Bajunya enak kali dipakai, suka aku.
Jadi kalau belum lapuk-lapuk kali, gue hajar aja, gue siksa dia sampai kau benar-benar lapuk ya, baru gue jadikan penlap kok. Itu kok bisa jangan lapuk-lapuk ya, enak aku pakai kayu. Oh ini lagi koyak. Terus dari hasil ini kan udah ditangkap nih si abang ini. Dari situ gandeng pengacara lah masing-masing orang ini ya. Katanya Mbak Ayu ini sempat pertamanya dia ditawari pengacara, dikasih pengacara, rupanya pengacaranya itu dari keluarganya si Jok sendiri. Ya nggak mau lah dia, si Mbak Ayu ini gantilah pengacara. Rupanya ganti pengacara malah ditipu sama pengacara yang nomor 2 ini. Kurang ajar manusia. Orang udah susah kok dibuat tambah susah lagi. Mana satu lagi benangnya? Ketipu lah Mbak Ayu nih sampai harus jual sepeda motornya. Padahal itu sepeda motornya satu-satunya di keluarga dia untuk membayari si pengacara kurang ajar ini. Nah terus lagi gantilah pengacara. Nah ini dia pengacaranya yang ketiga. Gak sangka aku pengacaranya siapa? Pak Zainuddin, mantan pengacaranya si Agus Sidi. Sampai ketawa aku nontonnya. Pak Zainuddin nyangkut di mari. Kali ini Pak Zainuddin bela orang yang benar. Lanjutkan Pak Zainuddin bela Mbak Ayunya ya. Nah sampai Pak Zainuddin inilah baru diproses lah yang sebenar-benarnya lah. Terus lagi di proses ini keluarlah pengakuan dari mulut Mbak Ayu. Katanya gajinya dari bulan Oktober belum dibayar sama si ownernya ini, sama mamanya Bang Jor ini. Alasan mama, tunggu ya, ini ada di pernyataannya itu di menit keberapa ya, lupa. Kasus ini merembet ke jam 6 pagi. Kejadian yang penting, kondisinya semakin keluarga. Dan kita lebih lanjut itu juga seperti itu. Menit keberapa ya? Tersebut bisa diperkarakan sendiri oleh pihak Ayu nantinya. Oh katanya bohong. Siapa Dwi Ayu kan? Dia bilang 3 bulan tidak bayar. Nah, saya suruh dia datang temui saya, dia tidak mau. Kalau dia benar, kan dia mau dong temuin saya, gitu. Dia beralasannya dia tidak dibolehkan sama orang tuanya. Dari bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan tak dibayar nih menurut pengakuannya Mbak Ayu. Tapi menurut pengakuan mamanya si Jor, katanya itu bohong. Saya sudah suruh dia datang tapi si Ayunya nggak mau datang dengan alasan nggak diperbolehkan sama orang tuanya Mbak Ayu. Ya seharusnya kalau aku jadi dirimu Bu, tanyakan, suruh telepon orang tuanya. Apa alasan bapak atau ibu lah orang tuanya si Ayu ini? Saya kan mau ngasih gajinya, kenapa nggak boleh anaknya nemui saya? Tanyakan dulu ya. Terus apa ibu nggak berpikir kenapa kalau hanya untuk menerima gaji seorang karyawan sampai nggak mau datang itu kenapa? Pasti ada alasan kuatnya. Entah dia takut jumpa dengan anakmu, tapi nggak tahu juga lah ya mana yang betul. Ya menurut pengakuan Mbak Ayunya dia merasa nggak dibayar gajinya. Dibayarkannya dijanjikan bulan Januari 2025. 4 bulan dong. Berarti nunggaknya kok sampai Januari. Terus pengakuannya mereka kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Berapa jam itu? 12 malam. Dari jam 6 pagi. Berapa jam itu ya? Jam 6 pagi kita tambahkan aja 12 jam 18. 24 kurang 6, 18 jam. Itu istirahatnya kapan? Cuma 6 jam istirahat. Kok ngeri kali ya? Udah gitu, iyalah dari jam 6 sampai jam 12 malam itu berarti 18 jam. Dengan gaji 2.100.000.
Astagfirullahaladzim. Ngucap aku nengok nominal angkanya. Aku aja yang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang aja. Sebulan alhamdulillah digaji aku 1.700.000. Cuma berapa jam aku kerja? 10, 11, 12, 1 10, 11, 12, 1, 2. Cuma 5 jam aku kerja setiap hari. Ini dari jam 6 sampai jam 12 malam. Nggak salah itu. Ngeri kali ya. Ya kalau dari jam 6 sampai jam 12 malam nih, kalau digajinya sampai, ya kita bilangkan aja lah 5 juta, 6 juta masih agak-agak bisa lah diterima ya kan. Kok 2.100.000? Enggak aja. Nggak masuk akal. Cuma namanya udah sama, kayak pemerasan namanya mah, pemerasan tenaga. Gaji rendah. Gimana yang dirimu menggaji karyawan kok gitu? Terus merengeknya si mamanya merengek dia. Kita minta lah persoalan ini jangan sampai ke kepolisian, damai-damai. Alah bu damai. Nggak ada efek jerah buat anak. Udah biarkan aja lah anakmu menjalani proses sebagai hukuman untuk dirinya, biar belajar dari kesalahannya. Nggak usah kau bela-bela. Apapun alasannya, namanya mukul, menganiaya perempuan, ya bukan perempuan aja lah, semuanya, mau laki-laki pun aniaya dia pun nggak pantas. Kau biarkan aja anakmu kayak gitu. Kayaknya kau harus belajar dari tetanggaku ya. Aku memang belum pernah lah mengalami kayak gini, anak yang di penjara, diambil jawab bayi ya. Cuman aku mau belajar dari tetanggaku dulu nih ya, mamanya George, mana tahu videoku nyampe sama dirimu ya. Nih kau dengar cakapku ya. Dulu aku punya tetangga nih. Nah, dia cuma penjual serapan, ibu ini jual serapan. Orang ininya, bukannya orang berada. Cuman aku salut nengok si ibu ini ya kan. Waktu itu ketangkaplah anaknya, tangkap anaknya. Apa namanya? Keciduk, make narkoba. Ya udah, dapat kabar di kepolisian anak ibu begono-begono. Ya udah dia datang ke kantor polisi. Kalau misalnya diminta lah, kalau misalnya mau dibebaskan dia bayarlah. Aku waktu itu yang aku dengar ya, aku nggak tahu entah betul atau tidak, diminta lah 5 juta kalau mau anak dibebaskan. Apa kata si ibu? Ada pun duit aku pak, nggak mau aku bayar. Biarkan anak aku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia kan udah tahu ya namanya barang-barang obat-obatan itu nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dipakai. Kenapa dipakai dia? Udah biarkan aja. Kalau memang bapak mau penjarakan dia. Bagus. Itu orang tua yang benar. Tuh, mamanya George. Seharusnya ibu kayak gitu. Biarkan aja Bang George tuh menjalani hukumannya. Biar kalau dia dibebaskan juga nih, pakai ini. Berarti itu makin membenarkan ucapan dia. Di mana dia berucap kalau dia itu kebal hukum. Jangan, biarkan aja. Biarkan ya, Bu ya. Aku salut sama tetanggaku itu. Gitu dia. Tempatku yang lama. Memang anaknya udah bebas kan. Udah bebas. Kejadian pun udah lamanya itu. Cuma memang aku salutnya dia kayak gitu. Udah biarkan aja katanya. Biar dia belajar lah dari kesalahannya. Bagus kan? Emang kayak gitulah seharusnya. Sampai Bang John LBF ya membantu Mbak Ayu ini, katanya mau dikasih kerjaan, terus mau dibiayai biaya kuliahnya sampai lulus ya kan, sampai tamat. Ya semoga iyalah. Semoga dengan adanya kasus ini ya, untuk dirimu Bang Jor. Tapi kok aku tengok ya dari ekspresinya ditangkap polisi tuh, kayaknya nggak ada menyesal-menyesalnya dia tuh. Aku rasa ya, penglihatan aku ya, santai aja, lempeng aja, kayak macam masih menunjukkan keangkuhannya lah kalau aku bilang. Tapi ya nggak tahu lah, kita tengok aja nanti kayak mana prosesnya ya kan. Sejauh ini kalau aku tengok ya, dari cara bicara atau apa ya, memang aku bukan pakarnya untuk mendeteksi kebohongan, enggak. Cuman aku kayaknya aku lebih cenderung sama Mbak Ayu ini. Kayaknya aku lebih percaya sama dia gitu, daripada si Bang Jok tuh sama mamanya. Ya itu pandangan aku ya. Kok pandangan kalian nggak tahu lah aku. Ya udahlah ya. Aku mau tidur lagi, ngantuk aku. Gak ada istirahatnya aku hari ini. Ada aja kerjaan yang dikerjain ya. Ya udahlah, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Semoga ada lagi lah bahan yang mau aku ceritain. Entah itu tentang kasus-kasus, entah dari kehidupan aku ya kan. Masih kupilah-pilah mana yang aku ceritain. Udahlah ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.